enggak itu kesenggol. Kan gue Wonder Woman, nggak usah nyentuh aja udah bisa kebanting orang. Kondisi seperti itu bisa terjadi pada kondisi Nikita Mirzani sekarang dalam kondisi yang tertekan. Artinya sudah beberapa kali sidang tapi saksi tidak pernah hadir. Tapi kan sudah dieliminir oleh majelis hakim dengan tadi memerintahkan supaya dipanggil paksa. Mudah-mudahan 29 apa yang rasa dia penasaran mungkin bisa terobati dan bisa diselesaikan. Nah, kita berharap 29 Desember nanti saksi Dito bisa dihadirkan oleh penuntut umum. Kita lihat penuntut umum berhasil atau tidak menghadirkan Dito. Iya, kalau saya melihat ini sebuah bentuk pelecehan terhadap lembaga yudikatif. Ya, termasuk juga melecehkan jaksa penuntut umum. Bagaimana seorang jaksa penuntut umum yang sudah menyidangkan perkara ini tapi tidak mampu menghadirkan saksi pelapor dengan alasan yang sangat tidak rasional. Jadi ini satu. Yang kedua, jelas marah majelis hakim karena merasa dipermainkan. Wajar kalau majelis hakim memerintahkan supaya dibawa paksa pada tanggal 29. Anda ikutin, 29 harus datang dengan dibawa paksa. Itu perintah dari majelis hakim. Iya, Pak Edward mah tukang bohong, ngomongnya di rumah sakit, bilangin kalau nggak datang 3 kali mau dipulangin. Ini tadi ditanya depan majelis hakim, diem-diem aja. Ya pokoknya di sini mah mereka suka-suka aja lah. Selama saya bukan membunuh, teroris, korupsi, nggak akan ada yang malu keluarga saya. Konflik yang tak berujung. Ya, hal itulah yang pantas disandang terhadap perkara pencemaran nama baik yang kian panas antara Nikita Mirzani dan Dito Mahendra. Di tengah bergulirnya proses persidangan, berbagai drama serta rentetan permasalahan mewarnai percekcokan di antara keduanya. Sempat mangkir lantaran diduga mengidap penyakit demam berdarah, kini nama Dito Mahendra semakin gencar diburu oleh pihak Nikita Mirzani yang tengah berjuang dalam upaya menegakkan suatu keadilan. Terlepas dari ketidakhadiran kekasih dari Nindi Ayunda itu, Nikita Mirzani nampaknya telah habis kesabaran. Yang mana pada persidangan yang dihelat kemarin, ibu 3 anak itu nampaknya meluapkan kekesalannya usai mengetahui jika sang lawan kembali mangkir dalam sidang. Dengan membanting mic serta melemparkan berkas di hadapan majelis hakim, emosi Nikita Mirzani amat tidak terbendung, yang mana saat ini menjadi tersangka atas laporan yang dibuat oleh Dito Mahendra. Di sisi usahanya yang terus berjuang dalam meringankan hukuman yang didapat, kondisi Nikita Mirzani memang diketahui tidak dalam kondisi 100% baik. Hal itu terjadi lantaran wanita yang akrab disapa dengan nama panggilan Nyai itu dikabarkan tengah mengidap penyakit pengapuran sendi yang dialaminya selama menjadi tahanan di Lapas Serang, Banten. Namun, bukannya mendapat keringanan untuk memulihkan penyakit yang ia derita, Nikita Mirzani pun mengaku seperti dihalang-halangi oleh pihak jaksa penuntut umum sebagaimana dirinya yang saat ini berstatus sebagai tersangka. Lantas, seperti apakah luapan kekesalan serta kekecewaan pihak Nikita Mirzani akan adanya kejanggalan dalam proses hukum yang kini tengah ia jalani? Dan seperti apa pula pengakuan Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Nikita Mirzani yang curiga akan adanya pelecehan yudikatif dalam kasus yang menerpa kliennya tersebut. Saksikan selengkapnya hanya di Cumikam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumikam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Sempat alami gangguan kesehatan pada bagian leher, kini Nikita Mirzani dengan kondisi yang tidak 100% prima kembali harus menjalani sidang lanjutan pada Senin 19 Desember kemarin. Dengan lapang dada mengikuti proses jalannya persidangan, Nikita Mirzani justru kembali dibuat kecewa sebab sang pelapor Dito Mahendra kembali mangkir dalam lanjutan sidang yang beragendakan pemeriksaan 3 orang saksi.
Nampak tidak kuasa menahan kekesalan terhadap gulir hukum yang tidak menunjukkan kejelasan, Nikita Mirzani dengan lepas melampiaskan kekesalannya di hadapan majelis hakim. Dengan membanting mik hingga melempar berkas yang ia genggam usai jalannya sidang, mental Nikita nampaknya semakin terkoyak tidak karuan setelah mendengar bahwasannya persidangan kembali ditunda akibat ketidakhadiran Dito Mahendra selaku saksi sekaligus pelapor. Oh enggak, itu nggak ngamuk, itu kesenggol. Enggak, itu kesenggol. Kan gue Wonder Woman, nggak usah nyentuh aja udah bisa kebanting orang. Nggak sengaja kesenggol itu. Itu terbang sendiri aja. Pokoknya di sini kan semua serba mengejutkan ya. Mic aja bisa terbang kan. Kondisi seperti itu bisa terjadi pada kondisi Nikita Mirzani sekarang dalam kondisi yang tertekan. Artinya sudah beberapa kali sidang tapi saksi tidak pernah hadir. Tapi kan sudah dieliminir oleh majelis hakim dengan tadi memerintahkan supaya dipanggil paksa. Mudah-mudahan 29 apa yang rasa dia penasaran mungkin bisa terobati dan bisa diselesaikan. Nah, kita berharap 29 Desember nanti saksi Dito bisa dihadirkan oleh penuntut umum. Kita lihat penuntut umum berhasil atau tidak menghadirkan Dito. Kecewa pasti ya, karena emang ini kayaknya emang maunya Dito selalu menunda-nunda supaya saya makin lama di dalam penjara, tapi nggak ada masalah. Katanya kan nanti hari Kamis minggu depan tanggal 29 dia akan dijemput paksa. Mudah-mudahan itu terrealisasikan penjemputan paksa itu ya, karena kan katanya harus pakai mobil polisi juga. Jadi saya juga mau lihat bagaimana kinerja polisi Serang bisa menjemput paksa seorang Dito Mahendra. Ya itu sudah mau dikeluarkan penetapan di bawah paksa tanggal 29. Jadi kita lihat aja nanti. Kalau tanggal 29 tidak ada dan tidak dibawa paksa, ya sudah ini berarti kacau ini proses hukumnya. Ya. Dan Anda bisa ngelihat tadi hakim sudah menetapkan memerintahkan 2 orang dipanggil paksa. Khairul dan Mahendra Dito. Bahwa sidang hari ini tadi pertama agendanya masih tetap pemeriksaan bukti berupa saksi yang diajukan oleh penuntut umum. Dan sidang hari ini tadi sesuai dengan permintaan majelis hakim pada sidang yang lalu bahwa ada 3 orang saksi yang dipanggil, yaitu saksi atas nama Dito Mahendra, saksi pelapor dan korban, dan 2 orang saksi lainnya. Dalam persidangan hari ini hanya hadir 1 orang. Dan tadi ketika akan didengarkan keterangan saksi, penasihat hukum dari terdakwa merasa keberatan karena penasihat hukum meminta agar keterangan saksi yang didengar lebih dahulu adalah saksi korban atau saksi pelapor atas nama Dito Mahendra. Majelis hakim menemukan walaupun panggilan itu sudah dilayangkan secara sah, tetapi alasan yang bersangkutan yaitu saksi Dito dan saksi 1 orang lainnya itu karena duka dan karena sakit Dito Mahendra yang masih dirawat di rumah sakit, bukanlah menurut majelis hakim ya, bukanlah menjadi alasan penghalang untuk 2 orang saksi ini hadir di persidangan untuk didengar keterangannya. Sesuai dengan yang saya sampaikan pada statement yang lalu, preskon kemarin, bahwa hari ini majelis hakim telah membuat penetapan untuk memanggil secara paksa atas nama saksi Dito Mahendra dan saksi yang 1 orang lainnya tadi. Nah, itu akan dilakukan pemeriksaannya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022. Tetapi majelis hakim tetap menghimbau atau meminta melalui penuntut umum agar saksi Dito Mahendra dan saksi yang tadi 1 orang lagi yang karena duka untuk secara sukarela hadir. Ya, tapi walaupun bagaimana tetap majelis hakim sudah mengeluarkan statement atau mengeluarkan penetapan di persidangan bahwa akan dilakukan secara paksa. Kemungkinan besar kalau upaya paksa ini dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh penuntut umum, artinya Dito Mahendra akan hadir di persidangan secara fisik. Proses demi proses yang telah terlewati nampaknya tidak seperti apa yang sudah dibayangkan oleh Nikita Mirzani selaku tersangka atas kasus pencemaran nama baik terhadap Dito Mahendra.
Namun, selayaknya warga negara yang baik, mental ibu 3 anak itu nampaknya tidak tergoyahkan dalam menghadapi tuntutan hukum yang saat ini sedang menerpanya. Walau gangguan kesehatan kerap menghalangi dirinya saat memperjuangkan keadilan, namun di balik itu semua, bintang komik 8 itu merasakan adanya kebengisan dari salah satu pihak yang dianggap telah menghalang-halangi upayanya dalam menyembuhkan penyakit pengapuran yang diidapnya. Lantas, seperti apakah pengakuan Nikita Mirzani yang mengaku dipersulit oleh oknum yang tidak bertanggung jawab? Dan seperti apa pula reaksi wanita berusia 36 tahun tersebut ketika penangguhannya ditolak oleh JPU? Iya, kalau itu sama Pak Edward tuh selalu dipersulit saya kalau mau ke rumah sakit. Bilangnya pura-pura terus gitu, sampai bener-bener sakit banget, baru kemarin akhirnya bisa dirujuk dan akhirnya dia sendiri pun melihat hasilnya. Ternyata betul di daerah tulang belakang itu terjadi pengapuran yang mengakibatkan ada tulang tumbuh dan penyempitan sehingga peredaran darah dari leher ke kepala saya tidak berfungsi dengan baik sebelah kiri gitu. Mungkin harus lumpuh dulu kali baru orang Serang ini mau membantarkan saya kali, atau tunggu gimana dulu saya nggak tahu, itu cuman dia sama Tuhan yang tahu. Ya, aku pribadi mau mengucapkan terima kasih buat Bapak Hakim yang mulia beserta timnya sudah mengizinkan aku untuk berobat. Ternyata masih ada yang punya perasaan di sini, kecuali jaksa ya. Mana masalah, udah biasa kalau ditangguhannya dikabulin berarti udah bersih hatinya. Nah, kemudian untuk proses penangguhan penahanan, tadi juga sempat ditanyakan oleh saudara terdakwa dan penasihat hukumnya. Hari ini Majelis Hakim sudah membuat keputusan, ya. Hari ini Majelis Hakim sudah membuat keputusan bahwa tentang penangguhan penahanan atas nama terdakwa Nikita Mirzani tidak dikabulkan lagi. Jadi tidak ada lagi permintaan dan permohonan. Tadi sudah saya konfirmasi, Majelis Hakim sudah memutuskan bahwa untuk proses penangguhan atas nama terdakwa Nikita Mirzani tidak dikabulkan. Ya, saya pikir itu memang bukan memperbudak, memang itu haknya terdakwa. Dalam KUHP kan diatur. Jadi kalau memang dalam keadaan sakit ya tetap harus Majelis Hakim harus mengabulkan dia, memberikan izin berobat. Karena bagaimanapun ini adalah masalah penahanan yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Tentu menjadi tanggung jawab Majelis Hakim dalam pengawasan dan pemantauan. Tapi tentang pelaksanaannya kan bukan Majelis Hakim yang melaksanakan, adalah penuntut umum sebagai eksekutornya. Nah, pelaksanaan di lapangan itulah mungkin teman-teman nanti bisa pantau apakah memang kesulitannya terjadi di mana. Tapi selama ini yang setelah saya pantau yang lalu sudah kita tahu karena surat itu juga sudah sampai kepada saya dan sudah cek, dan hari itu dimohonkan dan hari itu juga dikeluarkan. Cuman pelaksanaannya tergantung kepada penuntut umum karena dia yang lakukan pengobatan itu, dia dikawal oleh penuntut umum gitu ya. Tadi Majelis Hakim sudah memerintahkan bahwa di samping Dito dan 2 orang saksi yang dilakukan secara paksa tadi, Majelis Hakim juga memerintahkan agar menghadirkan ahli yang belum dipanggil, dan ahli akan dilihat apakah nanti pada Kamis 29 Desember akan hadir atau tidak, tapi diperintahkan untuk hadir. Kalau dilaksanakan sungguh-sungguh oleh penuntut umum pasti akan dihadirkan gitu. Tapi Majelis Hakim tadi meminta supaya saksi Dito Mahendra hadir secara sukarela, artinya tidak perlu dengan upaya paksa. Tapi kalau tidak bisa, upaya paksa sudah dikeluarkan oleh majelis dengan penetapan. Sesuai dengan yang minggu yang lalu saya sampaikan, kalau panggilannya sudah sah, tapi dia tidak bisa hadir karena alasan yang menurut Majelis Hakim tidak menghalangi dia untuk hadir di persidangan, dipanggil melalui paksa. Ya, jadi saya sudah ditanyakan juga kepada Majelis Hakim, ada katanya permintaan dari terdakwa tentang karena kondisinya lagi sakit. Nah, tapi karena penangguhan tadi penahanan sudah ditolak oleh hakim, tentunya Majelis Hakim bisa memperhatikan tentang keadaan-keadaan yang bersangkutan ini. Nah, selama ini kalau Majelis Hakim sudah menyampaikan bahwa untuk izin berobat dipermudah. Ketika akan dilakukan pengobatan, Majelis Hakim langsung mengeluarkan penetapan untuk izin berobat. Tentang proses pelaksanaannya, nanti silahkanlah teman-teman media pantau bagaimana. Siapa yang mungkin sulit mengeluarkan atau memang dari pihak rutan atau kejaksaannya, tapi kita lihat. Yang pasti ketika ada permohonan dari terdakwa atau dari penasihat hukumnya untuk izin berobat keluar dari rutan, Majelis Hakim segera mengeluarkan penetapan untuk memberikan izin. Semakin rumit penyelesaian kasus yang dialami oleh Nikita Mirzani, kini juga tidak henti-hentinya menimbulkan adanya tabir baru di balik peliknya kasus yang menerpa dirinya. Sebagaimana diungkapkan oleh pihak Nikita, Fahmi Bahmid, yang mencurigai adanya pelecehan yudikatif yang sengaja dibuat oleh pihak lawan untuk memperlambat proses hukum sang klien.
Setelah mencurigai serta menganalisa adanya hal tersebut, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum dari Nikita pun turut memberikan pembelaannya terhadap sang klien terkait adanya kemungkinan tersebut. Lantas, seperti apakah bentuk pembelaan yang disampaikan pihak Nikita dalam menyikapi adanya dugaan pelecehan yudikatif yang telah direncanakan kubu Dito Mahendra? Ya, kalau saya melihat ini sebuah bentuk pelecehan terhadap lembaga yudikatif, ya, termasuk juga melecehkan jaksa penuntut umum. Bagaimana seorang jaksa penuntut umum yang sudah menyidangkan perkara ini tapi tidak mampu menghadirkan saksi pelapor dengan alasan yang sangat tidak rasional. Jadi ini satu. Yang kedua, jelas marah majelis hakim karena merasa dipermainkan. Wajar kalau majelis hakim memerintahkan supaya dibawa paksa pada tanggal 29. Anda ikutin, 29 harus datang dengan dibawa paksa. Itu perintah dari majelis hakim. Ya, bagi saya itu jaksanya yang harus menjawab, sehingga ini adalah kewajiban jaksa untuk menghadirkan seorang saksi korban. Jadi dia itu saksi korban karena dia yang lapor. Kenapa dia membuat ketidakhadiran seperti ini? Ini kan sama saja melecehkan institusi daripada kejaksaan. Itu saja, jaksa harus bisa menghadirkan. Tapi kenapa seperti ini kasusnya? Kejadiannya seperti ini, berkali-kali tidak bisa hadir dengan alasan yang tidak rasional. Tidak ada. Sakitnya sudah dijelaskan, bukan sakit yang menyebabkan seseorang tidak bisa melakukan aktivitas. Itu sudah dijelaskan sama majelis hakim, sehingga majelis hakim menganggap bahwa ini sakitnya adalah sakit-sakitan. Makanya diperintahkan bawa paksa pada tanggal 29. Tidak ada alasan lagi. Ini juga untuk menjaga marwah daripada institusi kejaksaan yang dibuat main-main seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Tidak ada satupun orang yang bisa mempermainkan sebuah lembaga negara, termasuk saksi. Itu saja. Saya tidak menyatakan pura-pura sakit, tapi hakim menyatakan bahwa ini bukan sakit yang menyebabkan seseorang tidak bisa melakukan aktivitas. Artinya dia harus dibawa paksa untuk hadir di persidangan. Tanpa kehadiran dia, perkara ini tidak bisa berjalan. Informasi dari Nikita seperti itu yang saya dengar. Yang terakhir kalau nggak salah beberapa minggu lalu ya, Nikita kan memang ada sakit, dilarikan ke rumah sakit. Memang dari pihak hakim kalau nggak salah memberikan waktunya sampai jam, kalau nggak salah sampai jam 3 apa 4 sore gitu. Tapi memang dalam keadaan itu Nikita belum kuat untuk kembali ke rutan. Mungkin ada pemaksaan dari pihak JPU untuk segera Nikita kembali ke rutan walaupun keadaan Nikita belum sehat benar. Ya, memang dari awal Niki masuk di rumah sakit, pertama di rumah sakit Bayangkara, yang kedua di RSUD Derajat, memang ada. Jadi statement seperti itu ada keraguan, ya, dari keraguan, dan memang menurut saya itu tidak rasional ya. Seharusnya mereka memfasilitasi, harusnya mereka mengakomodir sekecil apapun keluh kesah ataupun permasalahan dari seorang terdakwa maupun tersangka, itu harus betul-betul difasilitasi dan diakomodir. Bukan justru sebaliknya mereka memberikan meragukan kondisinya, keadaannya. Ini fakta loh sekarang. Niki itu sakit parah, kondisinya sakit parah, dan memang itu harus ada dilakukan upaya-upaya medis. Makanya kemarin sempat dokter juga berkomunikasi menyampaikan bahwa jika memang ini diperlukan, disegerakan untuk dilakukan operasi karena ini bisa berbahaya. Maka dari itu saya secara pribadi di sini bersama dengan rekan-rekan dengan keluarga Niki justru ingin menyampaikan satu hal yang paling penting di sini adalah bentuk rasa apresiasi kami setinggi-tingginya untuk majelis hakim, yang dimana hari ini kita bisa melihat ada dua sisi yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, sisi positif dan negatif. Positifnya adalah kami memberikan apresiasi atas apa yang disampaikan. Pertama adalah alurnya persidangan, berjalannya persidangan ini sudah sesuai dengan alur KUHAP, ya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Artinya sudah sesuai dengan tracknya, sudah baik, sudah bagus. Dan hakim juga menyampaikan bahwa saksi dari korban sendiri itu tidak begitu parah sakitnya, dan seharusnya tidak semestinya seperti ini.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.